Hai guys, kembali lagi bersama Kakang Prabu di Wandi Channel Review. Di video kali ini akan Kakang bawakan alur cerita film yang berjudul Dora dan Pencarian Sol Dorado. Seperti di judulnya, film ini mengisahkan tentang si Dora dan teman-teman yang sedang mencari Sol Dorado. Kira-kira apa itu Sol Dorado? Oke lah, daripada kalian kesal-kesal karena capek-capek ngejar dia, dianya malah sama orang lain, mending kalian saksikan saja alur cerita film ini. Tapi jika kalian suka dengan video ini, silahkan ditekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Di awal film kita diperlihatkan dua bocil mejehna bangor bernama Dora dan sepupunya bernama Diego yang sedang menonton acara sebuah penjelajah di TV bernama Camila si Penakluk. Dan karena acara itu, mereka pun bercita-cita ingin menjadi seorang penjelajah seperti si Camila. Hingga mereka pun selalu ikut ngapru ke dalam hutan bersama kakeknya yang juga seorang penjelajah. Kemudian si kakek pun memberikan sebuah gelang dari tali suku Inka, di mana si kakek memberitahukan jika tali ini sering suku Inka gunakan untuk dijadikan petunjuk atau bahasa mereka. Singkat waktu di malam harinya, di saat mereka sedang melihat bintang-bintang, si kakek pun menceritakan tentang bintang ajaib yang terjatuh dari langit bernama Sol Dorado, di mana bintang itu bisa mengabulkan satu permintaan bagi siapa saja yang berhasil menemukannya. Namun hingga sampai saat ini, bintang itu masih belum bisa ditemukan karena menurut rumor bintang itu telah disembunyikan oleh suku Inka di tengah hutan. Setelah mendengar cerita itu, si Dora pun bertekad untuk menemukan Sol Dorado agar bisa mengabulkan permintaannya. Kemudian si kakek pun memberikan sebuah peta ajaib, di mana peta itu akan membawa mereka ke tempat yang mereka tuju. Find Sol Dorado. Di keesokan harinya, kita pun diperlihatkan ke si Dora yang tengah ngapruk ke dalam ruyuk untuk mencari Sol Dorado. Namun di tengah perjalanan, dia pun menemukan seekor anak monyet yang cokornya sedang terluka. Melihat hal itu, si Dora yang merasa kasihan pun langsung memberikan sepatu boot dari boneka kesayangannya. Dan setelah mengetahui jika si monyet ini terpisah dari induknya, si Dora yang merasa kasihan pun memutuskan untuk mengadopsi si monyet dan membawanya pulang. Singkat waktu 7 tahun kemudian, kita pun diperlihatkan ke si Dora yang kini sudah beranjak remaja, di mana pada saat itu dia mengajak si Diego pergi ke sebuah gua untuk mencari Sol Dorado. Sesampainya di mulut gua, si Dora pun mengajak si Diego untuk segera masuk ke dalam gua karena dia yakin untuk kali ini pencariannya akan membawakan hasil. I can catch you there. I have snakes. If this is Dan sesampainya di dalam gua, akibat terlalu bersemangat, si Dora pun harus diporos ke sebuah lubang. Namun ternyata lubang itu tepat mengarah ke sebuah ruangan rahasia. Dan setelah di ruangan itu, si Dora yang melihat tali suku Inka pun berniat untuk mengeceknya karena menurut almarhum kakeknya bilang tali itu bisa memberikannya sebuah petunjuk. Dan setelah beberapa saat mempelajari tali itu, si Dora pun mengetahui jika ruangan ini tempat menyimpannya sebuah kunci menuju Sol Dorado. Tanpa pikir panjang, dia pun bergegas mencari kunci itu. Hingga sesaat kemudian akhirnya dia pun berhasil menemukan kunci itu. Tanpa pikir panjang, dia pun berniat untuk mengambilnya. Dan setelah berhasil mengambil kuncinya, si Dora pun berniat untuk pergi dari ruangan ini. Namun tiba-tiba melihat si Dora dalam bahaya, si Diego pun bergegas untuk menyelamatkannya.
Walaupun si Dora berhasil selamat, namun dia pun sangat sedih setelah peta pemberian almarhum kakeknya harus terjatuh dan terbakar. Hingga setelah di rumah, si Dora pun terlihat murung karena kini dia sudah kehilangan peta kesayangannya. Melihat hal itu, keluarganya pun mencoba untuk meyakinkan si Dora jika sekarang dia sudah tidak memerlukan sebuah peta lagi dikarenakan dia sudah mengenali hutan ini dibandingkan peta manapun. Namun si Dora merasa Dora tanpa peta itu bagaikan Kakang Prabu tanpa Adinda Karamoy. Terlebih lagi, peta itu sangatlah berharga karena pemberian almarhum si kakek. Sesaat kemudian si Diego yang melihat si Dora masih bersedih pun berniat untuk menghiburnya dengan memberikan brosur taman safari miliknya si Camilla. Melihat hal itu jelas saja si Dora pun sangat senang. Kemudian dia pun berniat untuk bekerja di sana agar dia bisa melihat sang idola setiap waktu. Singkat waktu di keesokan harinya setelah sampai di taman safari, si Dora pun sangat senang setelah melihat sang idola tepat ada di depan matanya. Kemudian si Dora pun memberitahukan jika sekarang dia adalah pegawai baru di taman safari ini. Mendengar hal itu, si Camilla pun langsung memberikan ID card miliknya si Dora. Lalu saat si Camilla akan pergi, si Dora yang penasaran pun mencoba untuk menanyakan kenapa si Camilla berhenti menjadi seorang penjelajah. Namun entah apa yang sebenarnya terjadi, si Camilla tak menjelaskan apapun dan menyuruh si Dora untuk segera melakukan pekerjaannya. Dan pekerjaan si Dora di taman safari ini dia ditugaskan untuk menjadi tour guide bagi para pengunjung ditemani oleh teman kerjanya bernama Naila. I bet if you dig deep. Singkat waktu saat mereka akan pulang, si Dora pun meminta ke si Diego untuk pulang lebih dulu sementara dia akan kembali lagi untuk mengambil ID card-nya yang ketinggalan. Setelah mengambil ID card-nya, si Dora pun masa Herman setelah melihat dua orang pria bersenjata. Karena penasaran, dia pun berniat untuk mengikutinya. Dan ternyata di dalam safari ini sedang dilakukan penggalian oleh anak buahnya si Camilla untuk mencari gelang kaisar miliknya suku Inca. Di mana gelang itu adalah kunci untuk menemukan Sol Dorado. Karena si Camilla yakin gelang itu terkubur di tempat ini. Di sisi lain, si Dora yang sedang mengintip pun sangat senang setelah mendengar hal itu. Kemudian si Dora pun mengajak si Diego untuk segera pergi dari tempat ini. Lalu sesampainya di rumah, si Dora pun mengajak si Diego untuk menyelinap masuk ke tempat itu agar bisa menemukan gelang kaisar lebih dulu. Dimana hanya dengan cara itulah mereka bisa menemukan Sol Dorado. Karena si Dora ingin meminta satu permintaan, yaitu petanya kembali. Mendengar hal itu, si Diego yang merasa kasihan pun berniat untuk membantunya. Singkat waktu di keesokan harinya, di saat dia berniat mencari gelang kaisar, dia pun melihat anak buahnya si Camilla yang sudah menemukannya lebih dulu. Melihat hal itu, si Dora pun berniat untuk mengikutinya. Sesaat kemudian setelah sampai gudang, si Dora pun dikagetkan oleh si Diego yang baru saja datang. Kemudian si Dora pun mengajak si Diego untuk bergegas mencari gelang itu. Hingga tidak lama kemudian mereka pun menemukan sebuah kotak yang berisi gelang kaisar. Tanpa pikir panjang, si Dora pun berniat membukanya menggunakan kunci yang dia temukan di dalam gua. Dan setelah berhasil membuka peti itu, si Dora pun sangat senang setelah melihat gelang miliknya kaisar. Di tengah rasa bahagia, dia pun berniat untuk mengambilnya. It did it on its own.
Namun tiba-tiba gelang itu menempel ke tangannya si Dora. Setelah itu dia pun mendapatkan petunjuk yang memperlihatkan Sol Dorado itu berada. Kemudian si Dora pun langsung menceritakannya ke si Diego. Namun tidak lama kemudian mereka pun panik setelah melihat si Camila dan beberapa anak buahnya datang. Dan dikarenakan gelang itu tidak bisa dilepas, mereka pun bergas pergi sambil membawa gelang miliknya Kaisar. Tidak lama kemudian si Camila yang baru saja datang pun sangat kesal setelah melihat gelangnya sudah hilang. Kemudian dia pun meminta ke anak buahnya untuk segera mencari siapa yang telah berani mencuri gelang itu. Di sisi lain, kita pun diperlihatkan ke si Dora yang berniat pergi menggunakan mobil safari. Melihat hal itu, si Nayla yang sudah bosan bekerja di tempat ini pun berniat untuk ikut dengan si Dora dan si Diego sambil membawa adiknya yang kebetulan sekali sedang liburan di sana. Namun tidak lama kemudian si Camila dan para anak buahnya datang. Melihat gelang itu ada di tangan si Dora, si Camila pun meminta ke anak buahnya untuk segera menangkap si Dora. Walaupun sempat dikejar oleh si Camila dan para anak buahnya, namun untungnya mereka berhasil pergi dari taman safari ini. Okay, Dora, aim on. Sesaat kemudian suenya mobil yang si Nayla bawa harus membui ke sebuah sungai dan akibat kejadian itu, mau tidak mau mereka pun harus melanjutkan pelarian dengan berjalan cokor. Diego found an enchanted bracelet. Where? Hidden in the world's biggest. Di perjalanan, si Dora pun mengajak si Diego dan yang lainnya untuk mencari Sol Dorado itu bersama-sama. Pada awalnya si Diego menolak, terlebih lagi mereka tidak mengetahui keberadaan Sol Dorado itu di mana. Namun setelah si Dora memohon, si Diego yang merasa kasihan pun menyetujuinya. Dan lagi-lagi si Dora pun mendapatkan penglihatan yang memperlihatkan sebuah pemakaman di tengah hutan. Hingga setelah kejadian itu, si Dora pun menyadari jika gelang ini bisa menuntun mereka untuk menemukan Sol Dorado. Dan dirasa ini sebuah petunjuk, si Dora pun mengajak yang lainnya untuk segera mencari pemakaman itu. Kemudian kita diperlihatkan ke si Camila dan para anak buahnya yang sudah sampai ke tempat di mana si Dora kecelakaan. Dirasa si Dora masuk ke dalam hutan, si Camila pun mengajak anak buahnya untuk segera pergi mencari mereka. Kembali ke si Dora, di tengah perjalanan mereka pun dikagetkan oleh kedatangan si monyet Bud. Lalu si Bud pun memberitahukan jika sekarang si Camila dan para anak buahnya sedang mengejar mereka. Dan dikarenakan hanya si Dora saja yang mengerti bahasa si Bud, si Dora pun langsung memberitahukan apa yang sudah dikatakan oleh si Bud. Setelah itu, si Dora pun mengajak yang lainnya untuk bergegas pergi. Singkat waktu, setelah apruk-aprukan melewati Ruyuk, akhirnya mereka pun sampai ke pemakaman itu. Dan setelah berhasil membuka pintu pemakaman itu, mereka pun bergegas masuk. Sementara itu, si Bud disuruh si Dora untuk menunggu di luar. No one's afraid of bugs. Not me. Sesampainya di dalam, si Dora yang melihat tali suku Inka pun berniat untuk mengeceknya untuk mencari petunjuk. That's not good. The walls are moving! Sungguh suwe akibat si bocil Sony menarik sebuah tuas, jebakan di ruangan itu menjadi aktif. Di tengah kepanikan, si Dora yang tak ingin modar gencet pun mengajak teman-temannya untuk melompat ke sebuah lubang yang dipenuhi tengkorak.
Dan ternyata lubang itu mengarah ke sebuah ruangan. Di tengah rasa encok, mereka pun sangat senang setelah menemukan liontin berbentuk tengkorak. Tanpa pikir panjang, si Dora pun langsung mengambilnya. Dan setelah si Dora memasangkan liontin itu ke gelangnya Kaisar, dia pun mendapatkan penglihatan yang memperlihatkan sebuah ruangan rahasia yang tepat berada di bawah pohon petai. Dirasa itu petunjuk berikutnya, si Dora pun mengajak yang lainnya untuk bergegas pergi ke sana. Sesaat kemudian kita pun diperlihatkan ke si Camilla dan anak buahnya yang sudah sampai ke pemakaman itu. Kemudian si Camilla pun memberitahukan jika makam ini adalah ujian pertama untuk menemukan Ladola. Dirasa mereka belum jauh, si Camilla pun mengajak anak buahnya untuk bergegas pergi. Singkat waktu, dikarenakan waktu sudah mulai poek, si Dora dan teman-temannya pun memutuskan untuk beristirahat di tengah hutan. Namun di saat mereka sedang tertidur pulas, ada seekor rubah peliharaannya si Camilla bernama Sweeper datang ke tempat itu dan berhasil mencuri ranselnya si Dora. Di keesokan harinya, si Dora pun panik karena ranselnya sudah menghilang. Terlebih lagi semua makanan ada di ransel itu. Dirasa percuma jika harus melanjutkan perjalanan, si Diego yang tak ingin modar kelaparan di jalan pun memutuskan untuk pulang. Mendengar hal itu, jelas saja si Dora pun melarangnya, terlebih lagi mereka belum bisa menemukan Sol Dorado. Namun si Diego kekeh dengan pendiriannya dan meminta ke si Dora untuk mencarinya sendiri. Hingga di tengah adu bacot, tiba-tiba... Come on, seriously? Dan di saat si Diego akan pergi, tiba-tiba gelang itu terpasang sendiri ke tangannya si Diego, seolah-olah melarang si Diego untuk pergi. Dirasa gelang ini telah memilihnya, mau tidak mau si Diego pun harus melanjutkan perjalanan. Namun sebelum pergi, si Diego pun memberitahukan jika sebenarnya dia tidak tertarik dengan pertualangan ini, di mana hari ini dia harus pergi ke negara Mamarika untuk mengambil beasiswanya, di mana itu adalah impiannya sejak lama. Namun karena obsesinya si Dora, kini dia pun harus mengubur mimpinya itu. Mendengar hal itu, jelas saja si Dora pun merasa bersalah karena dia telah memaksa si Diego untuk ikut. Namun karena nasi sudah menjadi caduk, si Diego pun mengajak yang lainnya untuk melanjutkan perjalanan. Singkat waktu, akhirnya mereka pun sampai ke pohon petai itu. Hingga sesaat kemudian, setelah berhasil membuka pintunya, mereka pun bergegas masuk. Dan rintangan di ruangan kali ini, mereka harus menyeberang menggunakan tali yang ngegantung, di mana mereka harus benar memilih tali itu, dan jika mereka salah, dipastikan mereka akan terjatuh dan modar tercucuk jebakan bagong. Dirasa ini gilirannya, si Diego pun berniat untuk melakukannya. Finally! Oh, I'm gonna die. Bak tarjan dadakan, akhirnya si Diego pun berhasil melakukannya. Hingga setelah itu, akhirnya mereka pun berhasil menemukan liontin berbentuk pohon pisang. Tanpa pikir panjang, si Diego pun langsung memasangkannya. Namun setelah itu, anehnya tidak ada reaksi apapun. Di tengah kebingungan, si Diego yang melihat si Dora bersedih pun berniat untuk menanyakannya.
Kemudian si Dora pun mengatakan jika sekarang dia merasa gagal memimpin petualangan ini, terlebih lagi gara-gara petualangan ini dia harus mengubur mimpinya si Diego. Mendengar hal itu, si Diego pun mengatakan jika sekarang dia sudah mengikhlaskan semuanya dan meminta ke si Dora untuk tetap semangat sampai mereka menemukan Sol Dorado. Hingga di tengah obrolan, tiba-tiba hingga setelah itu, si Diego pun mendapatkan penglihatan yang memperlihatkan sebuah kuil yang menyimpan Sol Dorado. Kemudian si Diego pun mengajak si Dora untuk bergegas pergi ke sana. Sol Dorado. Namun baru juga keluar dari tempat itu, mereka pun kaget setelah melihat si Nayla dan si Sonny sudah tertangkap oleh anak buahnya si Camila. Kemudian si Camila pun meminta ke si Dora untuk segera menyerahkan gelang itu, jika tidak maka dia akan memotong kokodnya. Melihat tangan si Dora akan dipotong, si Diego pun mengatakan jika gelang itu ada di tangannya. Melihat hal itu, si Camila pun menyuruh anak buahnya bernama Adul untuk memotong tangannya si Diego. Dirasa dengan cara itu tidak berhasil, si Camila pun menyuruh anak buahnya untuk membawa si Diego agar dia bisa menunjukkan di mana Sol Dorado itu berada. Sementara itu dia berniat untuk menghabisi si Dora terlebih dulu. Dirasa si Dora sudah modar, si Camila pun bergegas pergi dari tempat itu. Singkat waktu, si Camila dan yang lainnya pun sudah sampai ke kuil itu. Kemudian dia pun meminta ke si Diego untuk memberitahukan cara membuka pintunya. Namun si Diego memberitahukan jika dia tidak mengetahui caranya karena selama ini selalu si Dora lah yang membukanya. Mendengar hal itu, si Camila pun menyuruh anak buahnya untuk segera mencari pintu masuk. Di sisi lain, kita pun diperlihatkan ke si Dora yang sudah sadar dari pingsannya. Kemudian dia pun bergegas pergi untuk mencari keberadaan si Diego dan yang lainnya. Namun dikarenakan kini si Dora tidak memiliki peta, dia pun harus kasarung ke tengah hutan. Di tengah kebingungan, si Dora pun dikagetkan oleh si kunang-kunang yang berubah menjadi kakeknya. Di mana si kakek mengatakan jika kini si Dora tidak memerlukan peta itu lagi karena si Dora lah peta itu sendiri. Berkat nasihat dari kakeknya, kini si Dora pun kembali mendapatkan kepercayaan dirinya dan dengan penuh semangat dia pun bergegas pergi mencari keberadaan si Diego dan yang lainnya. Singkat waktu, kita pun diperlihatkan ke si Nayla dan si Sonny yang sedang berusaha untuk melepaskan diri. Di sisi lain, si Dora pun baru saja sampai ke tempat itu. Melihat teman-temannya disandra, dia pun berniat melakukan sesuatu untuk menyelamatkan teman-temannya. Hey! Melihat si sweeper berhasil kabur, si Sonny pun menyuruh si Bud untuk mengejarnya. Dan setelah berhasil mengikat si Camila dan anak buahnya, mereka pun bergegas masuk ke dalam kuil. Namun tanpa mereka sadari, si Camila dan si Adul berhasil melepaskan diri dan bergegas masuk menyusul si Dora dan teman-temannya. Hingga tidak lama kemudian, si Camila pun berhasil menyusul si Dora dan teman-temannya. Melihat hal itu, si Dora pun langsung menanyakan tujuan si Camila melakukan semua ini. Kemudian si Camila pun menceritakan kejadian dulu saat dia masih menjadi seorang penjelajah, di mana pada saat itu dia berhasil menemukan makam kuno hingga dia pun berniat untuk memberitahukan ke semua orang lewat siaran langsungnya. Namun ternyata makam itu makam kosong. Dan sejak kejadian itu semua orang tak mempercayai si Camila lagi dan menganggap si Camila hanya seorang tukang bohong. Hingga sejak saat itu karirnya pun menjadi hancur dan sejak kehancurannya, dia pun bertekad untuk menemukan Sol Dorado agar dia bisa mendapatkan kepercayaan semua orang lagi.
Setelah mendengar hal itu, si Dora pun mengatakan jika di matanya si Camilla tidak pernah gagal dan masih tetap menjadi seorang pahlawan bagi dirinya. Kemudian si Dora pun mengajak si Camilla untuk mencari Sol Dorado itu bersama-sama. Hingga sesampainya di sebuah ruangan, sontak saja mereka pun langsung terperangah setelah melihat tumpukan emas ada di ruangan itu. Di sisi lain, si Dora yang melihat tali suku Inca pun berniat untuk mencari petunjuk. Melihat hal itu, si Camilla pun berniat untuk membantunya. Hingga tidak lama kemudian mereka pun menemukan kata-kata yang mengatakan jika hadiah harus ditimbang dan mereka harus memilihnya. Dirasa hadiah itu si emas, si Camilla pun berniat untuk menimbang emas itu. Dan ternyata mereka harus mengorbankan semua emas itu untuk membuka pintu ke ruangan berikutnya. Melihat hal itu, jelas saja si Adul pun sangat marah karena dulu si Camilla sempat menjanjikan semua emas ini akan diberikan kepadanya. Dirasa si Camilla akan ingkar janji, si Adul yang marah pun berniat untuk menghabisinya. Dikarenakan burung perkututnya kena sepak oleh si Camilla, si Adul yang merasakan mules pun memutuskan untuk menyerah. Namun tiba-tiba setelah melemparkan si Sony ke timbangan, si Adul pun langsung mengambil sebagian emas itu dan berniat pergi dari tempat ini. Mamam, tak sia akibat keserakahannya, si Adul pun harus modar mubui ke dasar jurang tak berujung. Melihat hal itu, si Diego pun langsung menyelamatkan si Sony. Kemudian, si Dora pun mengajak yang lainnya untuk bersama-sama menimbang semua emas yang tersisa. Namun akibat sebagian emas dibawa terjatuh oleh si Adul, emas yang mereka timbang pun tidak cukup. Melihat hal itu, si Camilla yang merasa bersalah pun berniat untuk melakukan sesuatu. What do you mean? Walaupun sempat terjatuh, namun untungnya gelang itu berhasil menyelamatkan si Camilla kembali. Di tengah rasa bahagia, si Dora pun mengajak si Camilla dan yang lainnya untuk bergas pergi dari tempat ini. I guess I can now. Sesampainya di ruangan itu, mereka pun berhasil menemukan liontin terakhir untuk melengkapi gelangnya Kaisar. Tanpa pikir panjang, si Camilla pun langsung mengambilnya. Setelah memasangkan liontin itu, anehnya tidak ada reaksi apapun. Di tengah kebingungan, si Dora pun menyadari jika kali ini tangan si Camilla harus masuk ke sebuah lubang karena dia merasa dengan cara ini untuk membuka Sol Dorado. Sol Dorado. Dan akhirnya mereka pun berhasil menemukan Sol Dorado. Kemudian si Dora pun meminta ke si Camilla untuk segera membuat permintaan. Namun si Camilla menolaknya karena dia merasa dia tidak pantas. Dia pun meminta ke si Dora untuk melakukannya. It's time. Kira-kira permintaan apa yang si Dora buat? Dan ternyata permintaan si Dora itu bukan sebuah peta, melainkan beasiswa si Diego kembali agar si Diego bisa kuliah di negara Mamarika. Dan sebelum si Diego pergi, dia pun sempat memberikan hadiah sebuah peta untuk si Dora. Kira-kira pertualangan seperti apa lagi yang akan si Dora lakukan? Jah paduli piagong, karena film pun sudah berakhir. Oke lah, ngap, mungkin segitu saja alur cerita film dari Dora Pencarian Sol Dorado tahun 2025. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih yang sudah menonton. See you next and bye-bye.